Assalamualaikum. Hei Dora. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Come, Ray. Alhamdulillah ya, akhirnya bisa menghirup udara pantai. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, saya punya kabar baik dan bahagia. Oh iya Ray, saya mau bertanya, itu tugas dari Ibu Guru Nurul tentang saluran mobilitas sosial itu gimana? Tolong jelaskan kembali Ray. Kamu mah liburan gak liburan tetap aja yang ditanya-tanya tentang pelajaran. Ya udah deh, sambil menikmati udara pantai. Baiklah. Jadi Ibu Guru kemarin itu ngejelasin tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Proses mobilitas sosial dalam masyarakat membutuhkan saluran-saluran mobilitas sosial. Apa itu saluran mobilitas, Ray? Oh itu. Jadi kemarin itu Ibu Guru menjelaskan saluran mobilitas sosial itu merupakan jalan yang digunakan individu atau kelompok untuk melakukan perpindahan status sosial, terutama perpindahan status sosial vertikal naik. Jadi menurut Bapak siapa itu namanya? Oh ya, menurut Bapak Pitirim A. Sorokin, terdapat 7 saluran mobilitas sosial yang biasa digunakan masyarakat. Adapun saluran mobilitas sosial tersebut, yang pertama, sebentar. Oh, aku tahu. Yang pertama itu lembaga militer. Lembaga militer dan kepolisian dapat dijadikan saluran mobilitas sosial vertikal naik. Seseorang yang berhasil menjadi bagian dari lembaga militer dan kepolisian akan mengalami peningkatan kedudukan sosial, yaitu dari masyarakat biasa menjadi abdi negara. Untuk menjadi bagian dari lembaga militer dan kepolisian, biasanya nih seseorang perlu mengikuti tes seleksi. Mereka yang berhasil lolos seleksi akan menempuh pendidikan di akademi. Setelah selesai masa pendidikan, mereka siap menerima status dan peran sebagai tentara atau polisi. Begitu ya untuk lembaga militer. Nah, yang kedua itu ada lembaga politik atau organisasi sosial. Coba kamu cermati banyak organisasi sosial di sekitarmu. Bisa nggak kira-kira kamu sebutin salah satu aja misalnya? Alright, salah satu organisasi yang ada di sekitar kita itu misalnya OSIS. OSIS terdapat di setiap sekolah. OSIS juga berkedudukan sebagai tempat belajar peserta didik dalam berorganisasi. Kamu dapat belajar tentang politik di sana dan bekerja sama dalam mewujudkan tujuan melalui OSIS. Selain organisasi sosial OSIS, biasanya dalam masyarakat yang lebih luas dapat ditemui organisasi resmi seperti lembaga politik, yaitu partai politik. Begitu sudah. That's true. Wow, Dora, kamu sekarang banyak perkembangan ya. Ya, jadi ketika individu berhasil menjabat pada posisi tertentu menunjukkan terjadinya proses mobilitas sosial. Selain menjabat sebagai pengurus partai, anggota partai dapat terseleksi untuk menduduki jabatan tertentu dalam negara. Misal nih, sebagai contoh, menjadi calon presiden, gubernur, bupati, dan anggota legislatif. Mereka akan dipilih secara demokratis oleh masyarakat melalui pemilu. Kemudian yang ketiga itu ada lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan merupakan saluran mobilitas sosial yang sering digunakan masyarakat. Nah, jadi lembaga pendidikan dapat mengantarkan seseorang bergerak dari status sosial yang rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Dengan demikian, lembaga pendidikan dapat dikatakan sebagai sosial elevator.
Kemudian yang kelima, keberapa tadi ya? Oh ya, yang keempat, itu lembaga ekonomi. Seseorang dengan kemampuan tertentu dapat menggunakan lembaga ekonomi untuk meraih kedudukan tinggi. Kenapa? Karena lembaga ekonomi memberi kesempatan bagi setiap orang yang berkompeten meraih posisi tinggi, di mana posisi tinggi yang dimiliki dapat berdampak positif bagi dirinya seperti meningkatkan kesejahteraan. Oh, begitukah? Oke, silakan dilanjut kembali. Yang kelima, lembaga apa itu? Yang kelima, organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan kumpulan orang dengan profesi sama. Seseorang yang bergabung dengan organisasi profesi dapat meningkatkan kedudukan atau status sosial dalam masyarakat. Misalnya nih, contohnya organisasi profesi yaitu Ikatan Dokter Indonesia atau yang kita kenal IDI. Kemudian Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Yang keenam, lembaga keagamaan atau organisasi keagamaan. Lembaga agama dapat digunakan untuk melakukan mobilitas sosial. Dalam lembaga agama terdapat para pemuka agama yang bertugas memberi bimbingan dan petunjuk mengenai ajaran agama. Biasanya mereka disegani, dihormati, dan dipercaya oleh masyarakat. Untuk menjadi pemuka agama, seseorang perlu mendalami ajaran agama terlebih dahulu, baik melalui pendidikan agama secara formal maupun non-formal. Mengapa demikian? I know. Pemuka agama bertugas menyampaikan dan mengajarkan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Apabila pemuka agama tidak mendalami dengan benar, mereka tidak dapat membimbing umat. Oleh karena itu tidak sembarangan orang dapat melakukan mobilitas sosial melalui jalur lembaga agama. Betul sudah, kawan? Yuhu, that's right. Kemudian lembaga yang terakhir ada, itu namanya lembaga keluarga. Lembaga keluarga dapat menjadi saluran mobilitas sosial. Bagaimana caranya? Cara yang biasa ditempuh masyarakat melalui lembaga keluarga yaitu dengan pernikahan. Seseorang dapat menaikkan kedudukan atau status sosial setelah menikah dengan orang yang memiliki kelas sosial yang tinggi. Selain pernikahan, cara yang dilakukan dengan mengasuh anak angkat. Anak angkat yang diasuh keluarga dengan kelas sosial tinggi secara otomatis memiliki status mengikuti orang tua angkatnya. Gitu deh. Jadi kesimpulannya, saluran-saluran mobilitas sosial itu merupakan jalan yang digunakan individu atau kelompok untuk melakukan perpindahan status sosial, khususnya perpindahan status sosial vertikal naik. Nah, di mana lembaga atau saluran mobilitas tersebut terdapat beberapa lembaga, di antaranya ada lembaga militer, ada yang namanya lembaga politik, ada lembaga pendidikan, ada lembaga ekonomi, ada lembaga organisasi profesi, ada lembaga keagamaan atau organisasi keagamaan, dan yang terakhir lembaga keluarga. Tentunya masih banyak ya. Thanks a lot, Ray. Penjelasan yang Ray jelaskan sudah sangat detail dan sangat bermanfaat untuk saya. Terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke deh. Udah selesai kan kita belajarnya. Sekarang kita nikmatin dulu betapa segarnya udara pantai.